desainer itu beda sama artis atau seniman gitu. Kalau lo mikir menggambar atau mengekspresikan diri lo, mungkin itu lebih ke artis. Tapi kalau desainer, there's the message that you have to explain. Lo harus bersyukur kalau lo ada di dalam startup yang kecil sebenarnya. Karena as a portfolio, you become more strong enough gitu untuk fight di 2 tahun setelah lo berkarir gitu. Increase atau income dari satu perusahaan ketika ngedevelop produk digital itu nggak main-main guys. Jadi tenang aja masalah salary. Shifting career ke UI UX design karena salah satunya ya dari masa depan pasti terjamin lah. Halo, gue Firasa Raffi, gue seorang UI UX designer. So this is me serving through the internet. Oke, langsung aja. Pertanyaan pertama, gue desainer pemula banget, belum paham banyak tentang desain. Gue kira dulu desain itu ya cuman kayak gambar bagus doang. Oke, ternyata untuk penyelesaian masalah juga ya. Yang gue belum paham, masalah yang dimaksud di sini tuh apa sih? Yang tahu, please jawab ya. Mungkin gue ngejawabnya lebih kayak desainer itu beda sama artis atau seniman gitu. Kalau lo mikir untuk menggambar atau mengekspresikan diri lo, mungkin itu lebih ke artis. Tapi kalau desainer, there's the message that you have to explain. Dan message itu berasal dari masalah, biasanya dari problem. Kira-kira apa yang orang-orang butuhkan, informasi apa yang orang perlu untuk tahu. Jadi itulah yang biasanya kita sampaikan. Dan proses itu juga didukung dari research, gimana analisa lo. Dan kadang juga literatur juga perlu lo baca sih untuk nambah knowledge lo. Makanya mungkin sering banyak lo temuin di internet, desainer itu problem solver. Mungkin salah satunya itu. Seorang desainer itu harus bisa gambar atau enggak? Kalau gambar skill tangan, tergantung keperluan. Kalau misalnya lo ilustrator, mungkin lo butuh untuk punya skill gambar tangan. Kalau lo digital imaging, mungkin lo butuh punya skill gambar tangan gitu ya, kurang lebih. Cuman kalau misalnya let's say kayak UI UX designer atau graphic designer, mungkin lebih ke arah gimana lo mengerti apa yang lo buat dulu gitu. Terus seperti hal-hal ya software skill itu diperluin ketika lo ingin menjadi UI UX designer atau graphic designer. Lebih kayak gitu sih kalau untuk eksekusinya. Oke, next pertanyaan. Bang, di dunia kerja kalau kita ambil UI UX itu kita disuruh ngoding juga nggak bang? Sebenarnya UI UX designer sendiri punya banyak part ya. UI UX design itu punya banyak part. Mungkin salah satunya kalau lo bilang disuruh ngoding apa enggak, bisa ya bisa enggak, tergantung job desk lo. Kalau misalnya job desk lo UX engineer, mungkin lo akan disuruh ngoding. Cuman kalau UI UX designer, lebih ke gimana lo make sure bahwa desainnya itu bisa dipakai oleh penggunanya. Tapi yang paling penting, kalaupun lo nggak bisa ngoding, lo harus ngerti yang namanya requirement. Jadi biasanya kita dikasih sama product owner atau yang punya produk kita, atasan kita, itu kurang lebih requirement fitur-fitur apa yang ada di UI UX. Nah biasanya itu disebut product requirement document. Itu buat semua divisi tuh berkomunikasi biasanya lewat situ. Nah itu lo harus ngerti. Jadi lo bisa berkomunikasi dengan baik dengan developer ataupun pihak-pihak lain yang terlibat di project lo. Next, kalau startup unicorn atau perusahaan besar, UI UX-nya enak ya, spesifik. Kadang UI UX designer di perusahaan yang belum seberapa, bahkan UX designer harus kerjain semuanya dari survei, validating, wireframe, design, evaluation. Iya, tapi kalau lo ada di entry level, lo harus bersyukur kalau lo ada di dalam startup yang kecil sebenarnya. Itu salah satu hal yang lo harus syukurin juga, karena as a portfolio, you become more strong enough gitu untuk fight di 2 tahun setelah lo berkarir gitu. Sementara teman-teman lo yang spesifik mungkin cuman satu jenis portofolio, cuman lo udah punya kayak design thinking yang lengkap dan super lengkap. Ya gue tahu struggle, gue tahu capek, tapi pada akhirnya juga untuk development karir lo akan bagus. Jadi dinikmatin aja. Oke, untuk seorang UX designer, portfolio itu yang bagus itu kayak gimana? Banyak yang bilang, pasti lo sering temuin, yang penting desainnya bagus gitu, estetik, visual, sophisticated. Tapi pada akhirnya juga yang lo harus perhatiin juga writing ya. Karena UI UX designer juga nggak seperti graphic designer gitu, yang dilihat berdasarkan hard skill-nya juga. Bahkan sekarang graphic designer udah ada design thinking-nya, visual designer. Nah, terutama UX designer, lo menceritakan proses lo gimana menyelesaikan masalah dari research, terus lo kayak ngambil variabel dari research lo, terus akhirnya setelah itu lo ideation, dan akhirnya coba untuk ngetes itu ke user. Itu kan semuanya itu proses gitu. Jadi yang paling penting sebagai seorang UX designer, portfolionya itu gimana lo bisa ngebuat orang kurang lebih menikmati lah storytelling dari
problem solve lu seperti apa dari awal sampai akhir. Itu yang kadang-kadang mungkin entry level melupakan itu gitu. Ya, it's okay ketika, dan poin plus ketika lo punya skill visual, tapi in the end of the day, mungkin sekarang persaingan UI UX designer makin ketat nih. Udah nggak kayak 2 tahun, 3 tahun lalu. Jadi lo semakin dinilai lagi seperti lebih ke gimana cara lo menyelesaikan masalah dibanding visualnya doang. Gitu sih. Satu aspek yang paling penting di portfolio adalah readable. Jadi kalau misalnya portfolio kamu nggak readable, kayaknya itu yang ngebuat UI kamu hanya dilihat 1 dan 2 aja. Bukan karena portfolio kamu jelek, tapi mereka tidak bisa baca, intinya itu. Terus kedua, sedalam apakah teori UI yang harus ditampilkan dalam portofolio? Dibanding seberapa dalam, mungkin lebih ke seberapa relevankah metodologi UI yang kamu pakai dengan masalah tersebut gitu. Jadi nggak penting seberapa banyak teorinya, tapi metodologi yang kamu pakai itu udah cocok apa belum nih, apa masalahnya gitu. Kalau misalnya metodologinya nggak cocok atau cuman ngelengkapin aja gitu, jadinya juga ya balik lagi ke readable, juga orang ngebacanya kan kurang menarik atau kurang semangat, jadinya nggak relevan. Nah itu yang harus dipikirin sih gitu, tapi pasti bisa. Oke, next, harus dikobarkan propaganda kalau UI dan UX itu profesinya berbeda dan harus dipisah kerjanya. UI itu graphics minded, UX itu secara research minded. Viralkan. Kenapa harus ada bahasa viralkan sih guys? Tolong dong. Oke, harus dipisahkan profesinya yang berbeda-beda. Buat aku tergantung sih, depends dari perusahaannya butuhnya seperti apa, dan nggak semua orang lo bisa langsung nemuin bahwa oh gue UI banget, gue UX banget. Sometimes untuk dapat job desk full stack UI UX designer itu bagus juga untuk lo akhirnya nemuin lo lebih spesifik di mana. Jadi lo udah ngerasain design thinkingnya secara full. Dan ya untuk mungkin startup entry level juga mungkin belum bisa yang nge-hire spesifik jadi timnya besar banget. Tapi ya itu yang tadi gue bilang, itu malah jadi opportunity buat lo yang mungkin baru pengen shifting karir atau baru pengen jadi UI UX designer. Jadi embrace it gitu kali ya, mungkin yang cocok. Gue memang dua-duanya, awal-awal gue berkarir sebagai UI UX designer, mungkin gue dua-duanya dari UX. Researcher gue ada, tapi pada akhirnya gue juga pengen belajar kan, jadi gue akhirnya bantu-bantu researcher juga. Kurang lebih dari UI dan UX sih, walaupun basic ke graphic designer gitu. Ya, lumayan stagger ya, graphic designer belajar research. Oke. Apa aplikasi yang memiliki UI UX kurang menarik dan perlu dievaluasi? UI UX yang kurang menarik tuh gimana ya? Soalnya kalau lo ngomongin menarik tuh kayak lebih ke visual designer deh, lebih ke marketing deh, lebih ke konten visual atau sosial media. Kalau di UI UX tuh lebih ke usability. Lalu apa yang perlu dievaluasi? Balik lagi ke usability. Ya lo tes ke usernya guys, gitu. Dengarkan usernya mau berbicara apa di situ. Justru ketika itu belum dites, tapi lo udah evaluasi, jadi dipertanyakan apa yang lo evaluasi. Apa atau lebih kayak yang lo evaluasi ternyata usernya nggak ngerasain itu, jadinya malah usernya bingung gitu. Jadi be true to yourself aja gitu. Lo tes aja produknya. Next. Kuliah jurusan apa? Desain produk tante. Oh, yang bikin bungkus kemasan makanan ya, cetakin kemasan buat dagangan jamu tante dong. Ya ada sih memang produk designer yang kayak gitu. Cuman lagi-lagi mindset ya. Lagi-lagi mindset. Yang bikin bungkus kemasan itu juga bisa ngerubah bisnis juga, dan bukan berarti ketika lo produk design lo harus ngerjain produk-produk digital yang keren-keren terus, kan nggak juga gitu ya. Kita juga bisa punya, untuk ibaratkan kita punya mainan lah di sehari-hari gitu. Sehari-hari kita selalu punya mainan, dan it's okay gitu. Ngedesain event kemasan jamu tante kan berarti ada target usernya, ada targetnya, ada problemnya, kenapa jamunya akhirnya perlu kemasan biar laku gitu. Itu kan bisa jadi something. Dan jangan salah lo, banyak produk design atau UX design yang udah hebat-hebat, project pertamanya sejenis ini gitu jawabannya. Jadi sikat aja memes kayak gini guys. Project pertama gue waktu itu ya rada struggle sih, karena gue waktu itu dulu ngerjain awal-awal lebih ke produk digital self ticketing service sebenarnya. Jadi kayak lo nonton bioskop, dari lo pesen tiketnya di mobile,
terus lo datang ke bioskopnya, terus lo ngeprint otomatis gitu. Ya, pusing sih, tapi seru. Itu yang paling penting sih, jangan lupa seru-seruan. Next, jadi UX research udah hampir 2 tahun, sekarang gaji di 12,5 mid to senior level. Wow, ya. Ya sih, sekitar segitu sih. Masih bisa lebih, ayo dipompa lagi. Dia explore lagi, masih bisa lebih. Oke, product designer non-senior base salary itu 25 juta. Experience 3 tahun, industri fintech, HQ Singapura, position di Jakarta tapi full WFH. Iya, kita memang tahu di setiap negara, setiap region tuh punya base salary yang berbeda-beda. Dan memang di Singapura, base salary-nya sekitar segini sih, sekitar 25 juta dengan experience 3 tahun dan industri fintech, kurang lebih kayak gitu. Jadi that's why it's really worth it to dig down atau shifting career ke UI UX design, karena salah satunya ya dari masa depan pasti terjamin lah. Next, makin banyak yang ingin jadi UI UX designer, makin murah juga bayaran Anda. Oh ya, perlu diingat, web designer tuh belum tentu bisa UI UX designer loh, gitu. Jadi kalau misalnya lo nemuin orang yang jualan web doang, mungkin beda dengan UI UX designer. Dan enggak sih men, enggak gitu cara pikirnya. Karena problemnya makin banyak sekarang dan makin banyak, apalagi lo lihat sendiri pandemi kan, produk digitalnya makin banyak dan increase atau income dari satu perusahaan ketika nge-develop produk digital itu nggak main-main guys. Jadi tenang aja masalah salary. Saran gue buat lo semua yang pengen belajar UI UX designer dari nol, even lo nggak punya basic design, pertama yang perlu lo lakuin adalah ya lo mungkin cari informasi dulu tentang UI UX design. Yang kedua, kalau lo udah tahu meaning dari user experience dan user interface, lo reflect ke diri lo, kira-kira lo udah punya kelebihan yang di mana. Karena gue percaya pada akhirnya semua orang yang mau shifting, even backgroundnya apapun, mereka pasti punya satu kelebihan yang bisa jadi satu modal besar dalam lo mempelajari UI UX. Nah, setelah lo tahu kelebihan lo tahu kekurangan lo. Misalnya, kita ambil worst case deh, ini seorang bank teller gitu kan. Mungkin secara desain lo mulai dari nol, tapi gimana caranya misalnya lo nanganin nasabah, itu kan masuk ke fundamental research sebenarnya. Lo punya modal di sana. Jadi dengan knowing itu, ketika lo mau upgrade nih, lo tahu yang mana yang lo harus benerin. Misalnya UI-nya, kalau research-nya mungkin lo gampang pahamnya. Jadi proses belajar lo lebih cepat, itu sih. Ya intinya sih sebenarnya keseringan kalau UI UX tuh ya, gue selalu nyaran dicoba aja dulu gitu. Lo cobain dulu sih, karena kadang kalau lo pertanyaan lo nggak akan habis-habis men, karena ilmunya move terus gitu loh, berubah dan terus berkembang gitu. Jadi kalau lo cuman nanya terus sih, ujung-ujungnya ya nggak mulai-mulai. So I think that's enough for me surfing through the internet. Ya, semoga jawaban-jawaban tadi bisa membawa pencerahan dan membawa traffic dan membawa keviralan, ya apapun lah pokoknya. Capek banget ya pokoknya jawabin pertanyaan lo semua. See you guys, dadah. Why UX research is important? Ini gelas yang dipakai di semua UI UX seminar ya kayaknya. Cuman kasihan ya matanya. Ini masih bisa ngeliat nggak sih orangnya abis ini?